Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kami dari kelompok 6 di sini kami akan menjelaskan materi mengenai mengumpulkan dan menganalisis informasi diagnostik. Pertama-tama perkenalkan, nama saya sendiri Titik Nurjana, NIM 268. Di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa poin materi. Nanti setelahnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya juga. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan sendiri. Poin yang pertama ini membahas mengenai metode pengambilan data atau cara-cara yang digunakan untuk pengumpulan pengambilan data. Nah, kita bisa menggunakan yang pertama cara wawancara. Wawancara ini kita bisa melakukan secara langsung dengan memberikan beberapa pertanyaan ke narasumber. Ini bisa dilakukan secara individu maupun kelompok. Yang kedua melalui kuesioner. Kuesioner ini hampir sama dengan wawancara. Cuman kuesioner ini biasanya dilakukan secara tertulis dan hasilnya itu bisa dianalisis secara cepat. Yang ketiga melalui observasi. Observasi ini kita biasanya melihat pengamatan sekitar, entah itu di organisasi maupun di perusahaan yang sedang terjadi saat itu juga. Yang keempat itu unobtrusive measurement. Ini tuh pengambilan data tidak diambil secara langsung, melainkan kita bisa mengambil dari sumber lain seperti rekaman atau arsip-arsip yang ada di perusahaan. Untuk poin yang kedua menjelaskan mengenai diagnosis organisasi. Di dalam ini akan ada beberapa hal yang akan dibahas. Yang pertama seperti strategi. Strategi ini berisikan tentang visi, misi, sama tujuan yang ada di dalam organisasi tersebut. Yang kedua, struktur. Struktur ini berisikan mengenai perhatian atau sumber daya yang akan digunakan. Terus yang ketiga, sistem pengukuran. Sistem pengukuran ini lebih ke pengumpulan data, asesmen, atau kita mencari informasi kegiatan yang sedang dilakukan dalam organisasi tersebut. Yang keempat, sistem SDM. Kalau SDM ini lebih ke penyeleksian anggota, terus penilaian kinerja dari masing-masing anggota, terus kita dilihat apakah ada pengembangan atau tidak, dan nanti akan ada diberikannya sebuah penghargaan. Yang kelima mengenai teknologi. Teknologi ini biasanya alat bantu yang akan digunakan. Yang keenam general environment, ini lebih ke lingkungan secara umumnya itu bagaimana. Terus yang terakhir atau yang ketujuh itu struktur industri. Struktur industri ini lebih ke hampir mirip sama kayak sistem SDM, cuman kayak susunan dari bawah atasan sampai dengan bawahan. Untuk poin yang ketiga membahas mengenai hubungan diagnostik. Hubungan diagnostik ini berarti hubungan antara konsultan dengan organisasi yang memiliki keterkaitan dengan si anggota nasionalisasi. Biasanya akan timbul beberapa pertanyaan seperti siapa sih saya, mengapa saya ada di sini, dan apa yang akan saya lakukan, saya ini bekerja untuk siapa ya, terus apa yang saya inginkan, apakah saya bisa menjaga rahasia Anda, terus siapa saja ya yang bisa mengakses data-data tersebut, apakah saya bisa dipercaya. Mungkin itu ada beberapa pertanyaan yang timbul dalam diri anggota tersebut. Untuk poin yang keempat ini menjelaskan mengenai tujuan diagnosis. Tujuan diagnosis ini dibagi menjadi dua, baik secara khusus maupun secara umum. Kalau secara khusus ini nanti akan ada pemeriksaan secara keseluruhan, terus adanya pemecahan masalah yang sedang dihadapi. Yang ketiga adanya antisipasi. Yang keempat nanti ada evaluasi di akhir sesi. Nah, kalau secara umum ini tuh nanti pengumpulan datanya itu mendapatkan gambaran secara lebih jelas pada saat organisasi tersebut mengalami proses perubahan, dan pada saat kita mau ngambil keputusan kita tuh memiliki alasan dasar yang kuat. Selanjutnya ada pengumpulan data itu yang dilakukan akan menjadi akurat. Untuk poin yang kelima ini membahas mengenai pendekatan diagnosis. Pendekatan diagnosis terbagi menjadi dua fokus. Yang pertama, fokus pada kesempatan apresiatif. Nah, orientasinya ini lebih mengacu ke asesmen sama diagnosis organisasi yang biasanya akan dihubungkan oleh teori SWOT.
Nah, yang kedua, fokus pada permasalahan. Orientasinya ini lebih ke permasalahan atau isu yang sedang dihadapi untuk saat ini. Untuk poin yang keenam, membahas mengenai prinsip dasar diagnosis organisasi. Dalam hal ini ada beberapa yang akan dibahas menurut Marison tahun 2014. Yang pertama, mengecek semua asumsi yang ada. Terus yang kedua, adanya antisipasi untuk kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi ke depannya. Terus terbukanya terhadap berbagai masalah dan pilihan. Yang keempat, memikirkan tentang implikasi dari implementasi hasil diagnosis yang kita lakukan. Terus yang kelima, adanya identifikasi mengenai keuntungan dan manfaat ketika kita mengikuti kegiatan diagnosis organisasi. Yang keenam, merancang proses diagnosis organisasi tersebut. Dan yang terakhir, ini evaluasi mengenai hasil dari diagnosis yang dilakukan. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Ya, salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Ahmadi Sulaiman, NIM 2018 008267. Baik, di sini saya akan melanjutkan slide dari teman saya tadi, yaitu slide selanjutnya adalah faktor penting dalam proses diagnosis organisasi. Itu ada 6. Yang pertama ada kesederhanaan, yang kedua ada jarak dan sudut pandang, yang ketiga ada keterlibatan, yang keempat ada faktor-faktor utama, yang kelima pengukuran isu penting, dan yang keenam menciptakan rasa urgensi. Jadi faktor penting dalam proses diagnosis organisasi itu ya itu tadi, ada 6 tadi. Ya baik, selanjutnya melakukan diagnosa efektivitas organisasi. Nah, jadi beragam tantangan bisnis sering membuat sejumlah problem kinerja dalam konteks organisasi. Dalam hal ini mesti dilakukan diagnosa atau analisa mengenai akar penyebabnya. Apakah memang problem kinerja ini berasal dari level organisasi, level grup, atau level individunya? Hasil analisa ini akan sangat menentukan jenis obat mana yang paling tepat untuk proses penyembuhannya. Nah, 2 aspek penting yang dapat menjadi kriteria dalam menentukan level keberhasilan sebuah intervensi adalah sejauh mana ia sesuai dengan kebutuhan organisasinya. Nah, sejauh mana ia mampu mentransfer kapasitas untuk berubah pada segenap anggota organisasinya. Selanjutnya, melakukan diagnosa efektivitas organisasi. Terdapat 4 elemen yang menjadi faktor kunci sukses, yaitu yang pertama ada readiness for change, atau kesiapan organisasi itu untuk berubah. Kesiapan untuk berubah ini sangat menentukan keberhasilan sebuah proses intervensi. Nah, yang kedua itu ada capability of the change agent, atau kemampuan dari para motor perubahan. Yang ketiga ada capability to change, atau kapasitas untuk berubah dari para anggota perusahaan. Dan yang terakhir, yang keempat, ada cultural context, atau konteks budaya organisasi. Selanjutnya, hasil dan manfaat diagnosis organisasi. Nah, berdasarkan asesmen diagnosis yang diharapkan organisasi akan memperoleh hal-hal sebagai, yaitu yang pertama, pemahaman mengenai organisasi secara keseluruhan. Nah, dengan adanya informasi yang akurat berdasarkan data dan fakta yang telah dikumpulkan pada waktu kegiatan asesmen dan diagnosis, maka organisasi dan manajemen akan memperoleh pemahaman yang lebih baik. Yang kedua, identifikasi kekuatan yang dimiliki oleh organisasi. Nah, dengan adanya hasil asesmen dan diagnosis organisasi, diharapkan manajemen dapat mengetahui kekuatan organisasinya sesuai dengan tujuannya. Nah, itu dia tadi hasil dan manfaat diagnosis organisasi. Nah, selanjutnya yang ketiga, identifikasi area. Nah, identifikasi area pengembangan ini diharapkan
dapat mengidentifikasi kegiatan yang harus dilakukan baik bersifat kritis maupun tindakan yang secepatnya. Yang keempat, peluang dan tantangan pengembangan seperti analisis SWOT. Nah, maka hasil analisis diagnosis organisasi dapat diidentifikasi peluang pengembangan organisasinya yang dapat dilakukan serta tantangan dan rintangan bisa dihadapi. Dan yang kelima, itu ada perencanaan dan solusi jangka panjang atau bisa disebut long term solution. Nah, selanjutnya tadi yang kelima yang terakhir, dan sekarang saya jelaskan, yaitu tentang kelebihan diagnosis organisasi. Nah, kelebihan diagnosis organisasi sendiri dibanding dengan metode lainnya seringkali bukan pada hasilnya, melainkan pada prosesnya. Proses diagnosis organisasi mirip dengan pengalaman katarsis. Anggota organisasi menjadi lebih paham mengenai hubungan sebab akibat, masalah-masalah yang ada di dalam organisasi, dan karena merasa lebih mampu mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut. Akibatnya muncul perasaan lega dan harapan yang lebih tinggi pada anggota organisasi meskipun tindakan perbaikan belum dimulai. Nah, selanjutnya kelebihan diagnosis organisasi. Nah, ini masih lanjutan yang tadi ya. Nah, jadi perusahaan itu perlu melakukan diagnosis organisasi terutama apabila satu, itu terjadi penurunan performasi secara umum di dalam perusahaan. Yang kedua, perusahaan akan berubah secara drastis, misalnya karena restrukturisasi, pembukaan bidang usaha baru, penggunaan teknologi baru, dan sebagainya. Yang ketiga, organisasi terasa tidak cocok lagi dengan strategi dan sistem manajemen perusahaan yang ditandai dengan terjadinya kelambatan dalam pengambilan keputusan. Diambilnya keputusan-keputusan yang salah dan sering terjadinya konflik di antara anggota atau fungsi-fungsi yang ada di dalam organisasi. Nah, mungkin itu slide yang saya sampaikan. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Rizka. Salam dan bahagia, saya Rizka Dwi Astuti dengan NIM 2018-008337. Di sini saya akan melanjutkan penyampaian materi sebagai berikut. Yang pertama adalah diagnosis level kelompok. Desain kelompok fokus pada kelompok yang lebih besar atau departemen yang berisi pekerjaan individu. Seperti desain organisasi, desain kelompok merupakan bagian yang penting dari konteks kerja. Kelompok tugas struktur, komposisi, norma kinerja, dan hubungan interpersonal dapat digunakan sebagai masukan untuk merancang pekerjaan. Mereka biasanya memiliki dampak yang lebih langsung pada pekerjaan dan komponen yang lebih besar dari desain organisasi. Sebagai contohnya, kelompok struktur tugas dapat menentukan bagaimana pekerjaan masing-masing dikelompokkan. Seperti dalam kelompok membutuhkan koordinasi antara pekerjaan yang terdiri dari korelasi pekerjaan independen. Kelompok dapat mempengaruhi komposisi jenis yang tersedia untuk mengisi suatu pekerjaan. Yang selanjutnya, input komponen tingkat kelompok yaitu struktur organisasi. Desain komponen tingkat kelompok yaitu struktur organisasi, komposisi orang, norma kinerja, dan hubungan antar individu. Untuk output komponen tingkat kelompok yaitu bentuk organisasi, bentuk kelompok, karakteristik pribadi individu yang menduduki pekerjaan yang meliputi umur, pendidikan, pengalaman, dan keterampilan serta kemampuan. Model diagnostik menunjukkan bahwa pekerjaan harus sesuai dengan input pekerjaan untuk mendapatkan output pekerjaan yang lebih efektif, seperti kualitas yang tinggi, kuantitas kinerja individu, dan tingkat absensi yang rendah, serta kepuasan kerja yang tinggi. Materi yang selanjutnya adalah diagnosis level individu. Tingkat terendah diagnosis organisasi adalah pada pekerjaan individu atau posisi yang ditempati oleh seseorang. Suatu organisasi terdiri dari berbagai kelompok.
grup pada gilirannya terdiri pada pekerjaan beberapa individu. Bagian ini membahas masukan, komponen desain, dan relasional yang cocok untuk mendiagnosis pekerjaan. Diagnosis level individu ini memiliki desain yang khusus untuk menyelesaikan tugas-tugas yang lebih spesifik yang dilakukan melalui suatu proses tertentu. Identitas tugas mengukur sejauh mana suatu pekerjaan yang mensyaratkan penyelesaian suatu pekerjaan yang lebih utuh dan dapat diidentifikasi. 3 masukan input utama yang mempengaruhi desain pekerjaan adalah desain organisasi, desain kelompok, dan karakteristik pribadi job holders. Untuk input komponen tingkat individu yaitu bentuk organisasi dan bentuk kelompok. Untuk desain komponen tingkat individu yaitu skill, identitas tugas, signifikansi tugas, dan otonomi pekerjaan. Untuk output komponen tingkat individu adalah karakter pribadi dan kinerja individu. Materi yang selanjutnya adalah diagnosis level keseluruhan. Organisasi secara keseluruhan adalah bagaimana cara kita memandang suatu organisasi itu secara keseluruhan, yang termasuk di dalamnya bentuk organisasi, struktur, mekanisme, dan sumber-sumber yang digunakan di dalam organisasi tersebut. Desain organisasi berkaitan dengan organisasi yang lebih besar, di mana pekerjaan individu adalah unit yang terkecil. Desain organisasi adalah bagian kunci dari konteks yang lebih besar di sekitar pekerjaan. Sistem pengukuran organisasi teknologi, struktur, sistem sumber daya manusia, dan budaya dapat memiliki dampak yang kuat pada cara pekerjaan itu dirancang dan pengalaman masyarakat dalam suatu pekerjaan. Secara umum, desain organisasi yang relatif organik yaitu desain pekerjaan yang memungkinkan fleksibilitas, karyawan, dan kebijaksanaan dalam pelaksanaan tugas. Sebaliknya, desain organisasi yang mekanistik yaitu desain pekerjaan yang membutuhkan perilaku tugas yang dirutinkan. Materi yang selanjutnya adalah input komponen, desain komponen, dan output komponen. Input komponen tingkat organisasi yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Desain komponen tingkat organisasi adalah strategi, teknologi, budaya dan nilai-nilai organisasi, sumber daya manusianya, dan sistem pengukuran atau standarnya. Output komponen tingkat organisasi yaitu struktur organisasi. Sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan pada video pembelajaran ini dengan tema mengumpulkan dan menganalisis informasi diagnosis. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian, salam dan bahagia.